sekalian, salam jumpa kembali dengan saya Stanley Tumbel, pendamping sosial PKH Kecamatan Tatapaan. Untuk pembelajaran kita kali ini yaitu pencegahan dan penanganan stunting, modul yang kedua dengan judul permasalahan stunting. Ya, bagian yang pertama ini adalah konsep diri, yaitu konsep diri para orang tua atau ibu dan bapak sekalian untuk bagaimana secara individu memandang dirinya secara utuh, fisikal, emosional, sosial, dan spiritual. Nah, pengenalan diri yang dimaksudkan di sini, yaitu Bapak Ibu dapat mengetahui bagaimana pengenalan diri untuk mengetahui kemampuan dari Bapak Ibu dalam mengatasi masalah, yaitu dengan strategi yang dilakukan oleh Bapak Ibu saudara sekalian, yaitu memulai dari perubahan yang direncanakan. Ya, dalam pemahaman konsep diri yang dimaksudkan di sini adalah Bapak Ibu bisa atau mampu mengoptimalkan atau memanfaatkan potensi atau kemampuan yang ada pada diri Bapak Ibu sekalian atau keluarga atau lingkungan dalam pencegahan dan penanganan stunting. Ya, bagian yang kedua adalah kita bisa mengetahui pengertian dari stunting itu. Karena stunting itu adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Tetapi pendek juga belum tentu dikatakan stunting. Stunting sering terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK, di mana periode ini adalah periode emas dalam pertumbuhan dan perkembangan anak atau bayi. Oleh karena itu, di periode inilah yang harus dipelihara baik-baik, karena sering terjadi stunting pada anak pada usia ini, yaitu dimulai semenjak terbentuknya janin sampai dengan usia yang kedua tahun. Ya. Dalam hal ini pemerintah Indonesia saat ini sedang berjuang untuk mengatasi masalah stunting ini agar bisa terbebas dari masalah stunting. Karena dalam temuan ini dari 10 balita atau anak Indonesia terdapat 3 orang terkena atau mengalami stunting. Hasil survei tahun 2018 menunjukkan bahwa stunting atau persentase stunting di Indonesia berada pada 30,8%. Dan menurut WHO bahwa angka seperti itu merupakan permasalahan dalam kesehatan masyarakat. Ya, itu tadi adalah pengertian tentang stunting. Sekarang kita bisa mendengarkan apa sebenarnya penyebab dari stunting itu. Penyebab dari stunting adalah sebagai berikut. Ini disebabkan oleh karena kurang gizi. Nah, kurang gizi dalam hal ini bisa dimulai dari masa remaja dan bisa menyebabkan putaran kurang gizi itu pada saat hamil, menyusui, sehingga dapat menyebabkan stunting. Selanjutnya, penyebab yang lain adalah kurang imunisasi. Imunisasi tidak dilaksanakan secara lengkap akan menyebabkan anak bisa sakit hingga menyebabkan stunting. Selanjutnya, penyebab yang lain adalah tidak cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Nah, apabila tangan kotor, maka kuman mudah masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, penyebab yang lain adalah tidak BAB atau buang air besar di jamban yang sehat. Dengan membuang air besar sembarangan bisa menjadi sumber penularan penyakit itu. Karena lingkungan tidak sehat, sehingga anak bisa mudah sakit dan terkena stunting. Ada juga penyebab yang lain, yaitu tidak melakukan stimulasi
atau rangsangan terhadap si anak. Nah, anak tidak mendapatkan stimulasi atau rangsangan akan menghambat perkembangannya, pertumbuhannya. Nah, anak tidak hanya membutuhkan asupan gizi, tetapi juga membutuhkan stimulasi atau rangsangan dan kasih sayang dari orang tua serta keluarga yang ada di ruang lingkupnya. Penyebab yang lain adalah tidak datang ke posyandu dan layanan kesehatan, sehingga anak tidak terpantau sehat. Apakah terjadi sesuatu dalam perkembangannya, apakah terjadi sesuatu pada tingginya dan berat badannya, sehingga akan terjadi pertumbuhan yang tidak sesuai dengan usianya. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, KPM perlu mendapatkan informasi pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ya, Bapak Ibu KPM yang saya hormati, ya, dampak dari stunting itu ini adalah bisa membuat pertumbuhan di mana tinggi dan berat badannya di bawah angka rata-rata dari anak seusianya. Juga ini berdampak pada daya tangkap dari anak itu, yaitu kurang maksimal. Juga berdampak pada prestasi akademik dari anak itu dan cenderung pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Juga anak yang sudah terkena stunting bisa mudah terkena penyakit. Nah, dalam stunting itu ada yang disebut dengan 3G, yaitu gagal tumbuh, gagal kembang, dan gagal metabolisme. Ya, yang dimaksud dengan gagal tumbuh yaitu suatu kondisi pada anak Bapak Ibu sekalian yang ditandai dengan kenaikan berat badan yang tidak sesuai atau kenaikan pertumbuhan atau perkembangan berat badan tidak mengalami ketambahan. Artinya ada juga penurunan dari angka perkembangan dari sebelumnya. Maka dari itu, orang tua perlu mewaspadai untuk bisa memantau anak dalam perkembangan kenaikan berat badan dan perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya gagal tumbuh. Nah, untuk gagal kembang itu umumnya terjadi apabila kebutuhan nutrisi dan stimulasi kurang diberikan kepada anak. Nah, untuk gangguan metabolisme ini adalah kelainan medis yang mempengaruhi produksi sel tubuh anak. Nah, terjadi ketika seseorang anak mengalami gangguan metabolisme ini karena proses kerja organ tubuhnya terganggu sehingga berbagai fungsi tubuh tidak berjalan sebagaimana mestinya atau terganggu. Nah, yang terakhir adalah dalam sesi ini yaitu dukungan dan pencegahan dan penanganan stunting dari orang tua bahkan keluarga di sekitar. Nah, yang terpenting dalam hal ini adalah Bapak Ibu bisa memperhatikan gizi anak dalam 1000 hari pertama kehidupan, dimulai dari sejak kehamilan sampai pada usia yang kedua tahun. Nah, ibu hamil dan ibu menyusui harus mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan bagi ibu hamil minum tablet tambah darah sehari sekali. Selain itu, ibu hamil dapat memeriksakan kehamilan setidaknya 4 kali
selama kehamilan ke bidan atau juga ke posyandu, puskesmas, agar terjaga kesehatan ibu dan anak yang di dalam kandungan. Nah, ibu hamil, bayi baru lahir sampai dengan usianya yang ke-6 harus dipantau pertumbuhan dan perkembangannya di layanan posyandu yang dilaksanakan setiap bulan. Ya, dukungan yang lainnya yaitu kita bisa mendorong atau secara kesadaran diri bisa mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir dan sesuai dengan protokol kesehatan. Selanjutnya, buang air besar di jamban yang sehat, lindungi anak dari penyakit berbahaya, serta dengan melakukan imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pemberian stimulasi pada janin dan bayi baru lahir sampai dengan 6 tahun. Nah, itu adalah bagian juga dari dukungan ibu dan atau orang tua atau keluarga. Mengakses layanan masyarakat dan informasi yang tepat. Jika terdapat anak stunting, keluarga masyarakat perlu melakukan beberapa hal, yaitu informasikan kepada pendamping ketika melihat atau ada anak yang stunting di seputaran kita. Itu kita bisa lakukan ketika ada anak stunting, atau kepada petugas layanan kesehatan atau kader yang lainnya, seperti juga ya bisa kader posyandu. Dan juga berikan gizi dan nutrisi yang baik, berikan stimulasi pada anak, dan tidak memberikan pelabelan atau mengolok-olok anak stunting. Sampai berjumpa lagi kita sesi berikutnya.